Oke teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Damianus Damung Maramba Awang dengan NIM 23 18 006. Perkenalkan, nama saya Anggisila Siliana Leda, NIM 2318022. Perkenalkan, nama saya Sem Garadehi, NIM 2318052. Oke. Perkenalkan, nama saya Luciana Nahamu, NIM 2318025. Perkenalkan, nama saya Alfiona Anastasia Andumeha, NIM 2318058. Perkenalkan, nama saya Yunita Murningongo, NIM 2318057. Perkenalkan, nama saya Oskaria Lubaenda, NIM 2318012. Perkenalkan, nama saya Pinas Tungaretang, NIM 2317003. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang karbohidrat sebagai sumber energi dalam tubuh. Yang menjadi latar belakang kami pembahasan materi ini yaitu karbohidrat merupakan suatu jenis zat gizi yang digunakan tubuh sebagai asupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang apa itu sebenarnya karbohidrat. Yang kedua, dari manakah sumber karbohidrat itu? Yang ketiga, bagaimanakah proses pengubahan karbohidrat itu menjadi sumber energi dalam tubuh? Yang keempat, bagaimanakah dampak akibat kelebihan dan kekurangan karbohidrat dalam tubuh? Yang kelima, bagaimanakah cara mengontrol karbohidrat dalam tubuh agar tetap seimbang? Jadi, karbohidrat ini merupakan suatu komponen bahan pangan yang merupakan sumber energi utama dan syarat makanan yang mempengaruhi proses fisiologis tubuh. Jadi ini berarti bahwa karbohidrat ini merupakan suatu komponen yang terdapat di dalam makanan yang bisa menjadi suatu sumber energi dalam tubuh melalui berbagai macam proses metabolisme di dalam tubuh sehingga menghasilkan suatu energi. Karbohidrat ini juga disebut sebagai zat pati atau zat tepung atau juga zat gula yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Secara umum, rumus kimia dari karbohidrat ini yaitu CnH2ON. Karbohidrat yang terdapat dalam makanan pada umumnya itu ada 3 jenis, yaitu ada monosakarida, ada disakarida, dan polisakarida. Monosakarida dan disakarida ini yaitu dia terasa manis, sedangkan polisakarida ini tidak mempunyai rasa atau dia terasa tawar. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi karbohidrat. Yang pertama itu monosakarida atau gula sederhana. Sini monosakarida adalah karbohidrat yang paling sederhana yang merupakan molekul terkecil karbohidrat dalam tubuh monosakarida, langsung diserap oleh dinding-dinding usus halus dan masuk ke dalam peredaran darah. Monosakarida lagi dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama itu glukosa. Glukosa disebut juga dektrosa yang terdapat dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Semua jenis karbohidrat akhirnya akan diubah menjadi glukosa. Glukosa disebut sebagai gula darah karena hanya glukosa yang ditemukan dalam plasma darah dan sel-sel darah merah. Yang kedua itu fruktosa, disebut juga levulosa. Zat ini bersama glukosa terdapat dalam buah-buahan dan sayuran, terutama dalam madu yang menyebabkan rasa manis. Yang ketiga itu galaktosa. Dari pemecahan diskarida, galaktosa ditemukan dalam keadaan bebas di dalam alam seperti halnya glukosa dan fruktosa, tetapi dihasil di dalam tubuh selama berlangsungnya proses pencernaan laktosa atau gula susu. Galaktosa merupakan komponen seribrosida, yaitu lemak turunan yang terdapat di dalam otak dan jaringan saraf. Tingkat kemanisan galaktosa sedikit lebih rendah dari glukosa. Yang kedua itu klasifikasi diskarida. Diskarida di sini adalah gabungan dari 2 macam monosakarida dalam proses metabolisme.
Diskarida dipecah menjadi 2 molekul monosakarida. Oleh enzim dalam tubuh diskarida dikelompok menjadi 3 golongan. Menjadi 3 golongan lagi, bersukrosa yaitu sukrosa. Terdapat dalam gula tebu, gula aren. Dalam proses pencernaan sukrosa akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedua yaitu maltosa. Maltosa hasil pecahan zat atau pati yang selanjutnya dipecah menjadi 2 molekul glukosa. Yang ketiga, laktosa atau gula susu. Banyak terdapat pada susu dalam tubuh manusia. Laktosa agak sulit dicerna jika dibandingkan dengan sukrosa dan maltosa. Dalam proses laktosa akan dipecah menjadi 1 molekul glukosa dan 1 molekul galaktosa. Itu selanjutnya polisakarida atau karbohidrat kompleks. Di sini polisakarida merupakan gabungan beberapa molekul monosakarida disebut oligosakarida jika tersusun atas 3-6 molekul monosakarida, dan disebut polisakarida jika tersusun atas lebih dari molekul monosakarida. Polisakarida dikelompokkan menjadi 3 golongan lagi. Pertama itu pati. Pati merupakan sumber kalori yang sangat penting karena sebagian besar karbohidrat dalam makanan terdapat dalam bentuk pati. Amilosa adalah jenis pati berantai lurus tersusun atas 20-30 unit glukosa. Setiap cabangnya disebut amilopektin. Yang kedua itu serat. Serat merupakan komponen dinding sel tanaman yang dapat dicerna oleh sistem pencernaan manusia. Serat bermanfaat untuk merangsang alat cerna agar mendapat cukup getah cerna, membentuk volume sehingga menimbulkan rasa kenyang dan membantu pembentukan feskes. Yang kedua, glikogen. Sini glikogen disebut juga pati binatang atau adalah jenis karbohidrat semacam gula yang disimpan di hati dan otot dalam jumlah kecil sebagai cadangan karbohidrat. Simpanan glikogen hati kurang lebih 4,0% dari berat hati, sedangkan pada otot 0,7%. Orang dewasa dengan berat badan 70 kg, kira-kira berat hatinya 1.800 gram, sehingga simpanan glikogen hati 72 gram. Sedangkan berat otot kurang lebih 3,5 kg, sehingga simpanan glikogen 245 gram. Simpanan membahas tentang bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi, bahan makanan sumber karbohidrat berasal dari makanan pokok seperti biji-bijian atau beras, jagung, sagu, dan umbi-umbian seperti kentang, singkong, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Sebagai bahan makanan pokok, karbohidrat mengandung zat pati dan gula yang mampu menghasilkan energi untuk berbagai aktivitas. Jadi, setiap pembakaran karbohidrat mampu menghasilkan 4 kalori. Seperti pada tabel di bawah ini, setiap sumber makanan Jadi baik saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh. Di dalam proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh terdapat melibatkan beberapa enzim, yaitu enzim amilase. Enzim ini berperan penting dalam proses pencernaan karbohidrat. Di dalam proses pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, anus. Makanan masuk melalui mulut yang mengandung enzim amilase. Enzim amilase ini menghidrolisis pati atau amilo menjadi bentuk karbohidrat yang lebih sederhana. Dari mulut akan melewati esofagus menuju lambung. Saat makanan berada dalam lambung, makanan dihijaukan dan dicerna dan diteruskan ke dalam usus halus. Kemudian dan merupakan tahap akhir dari proses penyerapan nutrisi ke dalam tubuh. Usus halus dibagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Di dalam
usus halus akan dilakukan enzim disakaridase yang akan memecah gula menjadi sederhana, yang membentuk disakarida dan menjadi asam sakarida. Setelah memasuki aliran darah, partikel makanan akan dikirimkan ke seluruh ke sel dalam tubuh kita, ke hati. Setelah itu makanan akan diteruskan ke usus halus, ke usus besar yang dipecahkan oleh mikroba yang terdapat di usus, dan sisa metabolisme yang masih ada akan dibuang menjadi 8. Saya akan membahas tentang penggunaan karbohidrat untuk energi. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh sebab proses pemecahan karbohidrat berlangsung dengan cepat dibandingkan dengan makromolekul lainnya untuk digunakan tubuh sebagai energi. Melalui proses pemecahan karbohidrat dari mulut ke usus menjadi bentuk yang lebih sederhana atau monosakarida. Monosakarida ini akan masuk ke dalam pembuluh darah dengan bantuan hormon insulin. Ketika monosakarida masuk ke dalam sel, maka akan dipecah oleh enzim menjadi energi karbon dioksida dan air. Setiap sel akan menggunakan energi yang dihasilkan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Sel-sel otot digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas gerakan, sel-sel pada sistem pencernaan, sel jantung. Yang berikut penyimpanan glukosa. Kelebihan glukosa akan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Dan kemudian apabila persediaan glukosa darah berkurang, maka akan diubah sebagian dari glikogen menjadi glukosa dan mengeluarkannya ke aliran darah, lalu diedarkan ke seluruh bagian yang membutuhkan. Sel-sel otot juga menyimpan glukosa dalam bentuk glikogen. Glikogen ini hanya digunakan sebagai energi untuk keperluan otot saja dan tidak dapat dikembalikan sebagai glukosa ke dalam aliran darah. Kelebihan karbohidrat di dalam tubuh juga dapat diubah menjadi lemak. Perubahan ini terjadi di dalam hati. Lemak ini kemudian dibawa ke sel-sel lemak yang dapat menyimpan lemak dalam jumlah tidak terbatas. Akan membahas akibat kelebihan karbohidrat. Akibat kelebihan karbohidrat adalah kondisi terjadinya di mana jumlah karbohidrat yang dikonsumsi karbohidrat yang berlebihan secara terus-menerus dan menyebabkan karbohidrat di dalam hati. Apabila terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat, maka akan semakin banyak jumlah lemak yang disimpan di jaringan lemak pada tubuh dan akan meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, mellitus tipe 2, hipertensi, jantung koroner, dan obesitas. Ada beberapa akibat kelebihan karbohidrat. Yang pertama, sulit menurunkan berat badan. Kedua, kadar kolesterol semakin meningkat. 3, sering merasa lapar. 4, rentang kena diabetes mellitus tipe 2. 5, mood mudah berubah. Di sini saya membahas tentang kekurangan energi. Nah, yang pertama itu lelah dan sulit berkonsentrasi. Nah, sulit untuk berkonsentrasi itu karena merasakan kekurangan energi akibat lelah sepanjang waktu, lemas serta mengalami kendala konsentrasinya. Itu yang pertama. Baru yang kedua lagi, kelelahan, lemas dan rasa pusing di dalam tubuhnya karena kekurangan karbohidrat yang dapat mengalami gejala kekurangan energi atau gula atau karbohidrat yang merasakan pada saat pusing, sakit atau sakit kepala atau rasa lapar. Nah, yang ketiga itu ketosis
yang tubuhnya yang mendapatkan energi, yang ringan, kelemahan mental, bau mulut, mual, dan sakit kepala juga. Nah, yang keempat itu penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan di sisi lain juga karena kekurangan karbohidrat atau kekurangan energi yang menyebabkan penurunan berat badan. Nah, yang keempat juga yang keempat itu sistem imun atau tidak bekerja pada maksimal. Saya akan menjelaskan tentang adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol keseimbangan karbohidrat dalam tubuh. Yang pertama, konsumsi makanan yang tepat. Yang kedua, olahraga teratur. Yang ketiga, kendalikan stres. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, rutin mengecek gula darah. Yang keenam, mengontrol porsi makanan.